Shalom, saudara-saudari terkasih, damai sejahtera atas kita semua. Dan saya akan melanjutkan tentang pentingnya kita itu menyadari bahwa di mana saja selama kita masih hidup di atas muka bumi, kepemimpinan itu dibutuhkan, leadership itu dibutuhkan. Nah, kita sebagai seorang anak Tuhan yang mengenal kebenaran, kita harus belajar menghargai, menghormati setiap kepemimpinan yang ada di mana-mana. Jadi seorang anak Tuhan bukan seorang yang suka mengacak-acak akan tatanan kepemimpinan yang ada di suatu tempat. Bukan. Tapi kita harus bisa menempatkan diri. Saya tidak katakan bahwa tanda kutip pemerintahan di suatu tempat itu sudah oke. Tidak, saudara. Ada yang masih nggak benar, masih nggak adil, masih nggak fair, tetapi sikap ini harus ada pada kita. Bahwa sambil kita berdoa untuk supaya datang kerajaan Tuhan dan kehendaknya terjadi di atas muka bumi, kita harus menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang mendukung akan tercapainya, akan pemerintahan, kepemimpinan di mana saja yang baik. Kalau kita menjadi orang yang dipimpin, marilah kita dipimpin dengan hati yang benar. Karena kita mengetahui prinsip-prinsipnya. Saya akan ajak saudara untuk membuka Roma 13. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Nah, ini bicara tentang submission atau penundukan diri. Pertanyaan, apakah pemerintah yang di atas kita itu sudah sempurna? Jawabnya jelas tidak. Selama di atas muka bumi selalu kita temukan adanya berbagai kekurangan, bahkan berbagai ketidakadilan. Tetapi firman adalah firman. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Kenapa? Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Wow, ini sebuah ayat yang menusuk saudaraku ya. Berarti pemerintahan yang tidak adil, yang masih jauh dari sempurna, bahkan pemerintah yang lalim, itu pun berasal dari Allah. Nah, kalau sudah tahu gini, kita harusnya bagaimana? Banyak berdoa saudara untuk pemerintahan, baik pemerintahan negara kita, maupun pemerintahan di mana-mana di mana kita berada. Sebab yang saya maksudkan pemerintahan itu adalah otoritas yang ada di mana saja. Paling kecil, saudaraku, dalam satu ruang lingkup paling kecil adalah keluarga. Dalam keluarga, Tuhan ngatur mestinya suami, kepala istri, kemudian istri sebagai penolong, kemudian ada anak-anak. Nah, Tuhan atur itu. Anak-anak harus tunduk, harus taat pada orang tua, taatilah ayah ibumu, supaya baik keadaanmu di negeri dan panjang umurmu, kan begitu, saudara. Anak-anak, bagi anak-anak orang tua adalah otoritas. Dan itu datangnya dari Allah. Bagi seorang istri, suami adalah otoritas. Dia harus belajar untuk menaklukkan diri, menundukkan diri. Pertanyaan, apakah suaminya sempurna? Jelas tidak, saudaraku. Nah, bagaimana kalau suaminya lalim, saudara? Kalau suaminya lalim, ya Anda harus tetap tahu bahwa memang otoritasku saat ini sedang tidak beres, sedang lalim. Kalau demikian, maka para istri harus banyak berdoa, kalau perlu pakai puasa. Karena di atas suami kan ada Tuhan. Kalau dilaporkan sama atasannya lagi gimana, saudara? Kalau suaminya macam-macam, terlalu
jahat, nanti kan dia yang dijewer sama Tuhan, kan begitu. Tetapi hati yang menghormati otoritas itu memang perintah Tuhan. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Pada waktu Rasul Paulus menulis surat Roma ini, penguasa yang ada pada waktu itu adalah pemerintahan Roma yang kafir, saudaraku, yang anti-Kristen. Paulus bisa menuliskan akan hal ini. Luar biasa. Luar biasa, saudaraku, ayat ini. Kaisar-kaisar pada zaman Paulus hidup itu, waduh, jahatnya luar biasa. Terhadap kekristenan, kejamnya luar biasa. Tapi Paulus menuliskan ini dengan wahyu ilahi. Kita bersyukur kalau pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang seperti sekarang ini. Terus doakan, saudaraku, kalau nanti pemerintahan yang ini berganti, penggantinya juga adalah orang-orang yang benar, yang baik, yang adil. Tetapi kita harus belajar untuk menundukkan diri, menghormati akan mereka-mereka yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah ini bukan pemerintah negara saja, saudaraku, pemerintah di mana-mana. Ia melawan ketetapan Allah. Jadi urusannya sama Tuhan. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kita harus ngerti, saudara, bahwa di atas semuanya ada Tuhan. Kalau Tuhan memang izinkan dia menjadi penguasa, ya sudah, kita terima, kita doakan supaya yang terbaik jadi. Nah, sekarang di zaman demokrasi ada tanggung jawab, saudara. Karena pemimpin kan dipilih oleh rakyat kan. Jadi kita harus berdoa supaya rakyat ini cerdas dan memilih orang yang benar. Jangan sampai tertipu. Nah, kita doakan. Makanya doa dari umat Tuhan itu luar biasa ya. Jadi ini prinsip, saudaraku ya, prinsip bahwa pemerintahan itu dibutuhkan di perusahaan, di keluarga, di gereja, di komunitas mana saja, dan kita harus belajar menghormati, menghargai mereka. Hormatilah orang yang patut untuk menerima hormat. Itu bagian kita sebagai orang Kristen, dan dengan damai sejahtera, dengan keteduhan di hati kita akan lakukan itu, dan kita percaya bahwa kerajaan Allah pada suatu saat akan datang, kehendaknya akan jadi. Pemerintahan ilahi akan datang di atas muka bumi ini pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.